Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, selamat pagi sebenarnya di kita ya. Eh, Hari ini kami dari Balai Training dan juga Yayasan Zoka, Zohara Kasim Hasan akan masuk ke dalam pembelajaran pertama tentang The Mastery of Persuasion Technique dalam waktu 30 hari. Ini adalah materi pertama. Materi-materi berikutnya kita akan lakukan lewat audio lesson dan tidak terlalu banyak materinya. Memang sengaja dibuat sedikit demi sedikit agar bisa memberikan waktu untuk belajar dan menyerap ilmunya gitu. Nah, jelas sebelum mulai kita akan jelaskan dulu siapa Balai Training dan siapa Yayasan Zoka atau Suara Kasim Hasan yang sekarang namanya berubah menjadi RUMBES, Rumah Belajar Zoka, karena kita lebih banyak berbagi ilmu lah gitu. Nah, Bali Training adalah sebuah perusahaan pelatihan yang bergerak dari mulai 2010. Awalnya Bali Training hanya bergerak di pelatihan service excellent, kemudian berkembang menjadi sales, kemudian berkembang menjadi HR, leadership, dan jadi berbagai macam pelatihan yang sifatnya soft skill tentu ya. Gitu. Jadi memang Bali Training adalah sebuah lembaga pelatihan yang fokus pada corporate training dan banyak mengajarkan bagaimana berpikir, bagaimana bersikap, bagaimana memahami situasi di berbagai macam bidang pengembangan sumber daya manusia. Dan sudah hampir 12 tahun kita melayani banyak perusahaan di Indonesia ya. Dan perusahaan-perusahaan dari baik dari pemerintahan maupun swasta, departemen dan berbagai macam perusahaan. Yang kedua ada Yayasan Zoka, didirikan 2015. Dia adalah sebuah perusahaan yang awalnya adalah mengembangkan pemberdayaan tunanetra dan sekarang kita banyak juga bicara tentang yang lain ya. Jadi berbagi makanan, banjir, apapun itu jelas tunanetra sudah. Kemudian kita ke rutan wanita dan sebagainya gitu. Dan memang saat ini fokus kami adalah di yayasan fokusnya adalah memberdayakan tunanetra yang sedang lagi ditimpa krisis bisnis pijatnya. Jadi kegiatan ini salah satu kegiatan galang dana juga yang dibantu oleh Balai Training, alhamdulillah gitu, untuk mendapatkan dana roadshow ke berbagai macam kota di di Indonesia untuk memberikan teknik terapi guna melengkapi teknik pijat mereka yang saat ini teknik pijatnya kekurangan selling point dan para karyawannya, para klien yang rata-rata karyawan banyak di PHK, akibatnya mereka penuh tantangan di bisnisnya karena banyak mereka yang tidak lagi menggunakan jasa pijat karena ya jelas karena ekonomi tertimpa ya. Maka kita gunakan ini sekaligus kita berbagi, sekaligus juga kita mendapatkan dana dan kita sama-sama bermanfaat bagi bagi diri kita, bagi kegiatan bisnis kita maupun orang lain. Makasih kehadirannya Bapak Ibu. Kita akan masuk ke materi kita tentang persuasif. Nah, sebelum kita mulai materi persuasif kita di hari pertama ini kita bicara tentang selling power gitu. Jadi ini adalah suatu aktivitas yang saat ini sudah mulai terlupakan. Jadi penjualan verbal itu karena banyak orang berbasis digital. Tantangannya kita paham digital itu loyalitasnya sangat sangat rendah ya. Jadi agak susah memaintain orang-orang itu. Maka repeat ordernya banyak yang karena dari satu satu bisnis digital ke bisnis lainnya karena bisnis digital itu entry barrier-nya sangat kurang ya. Entry barrier-nya sangat rendah. Semua orang bisa masuk ke bisnis itu dan akibatnya loyalitas customer juga tidak tinggi. Bahasa verbal, komunikasi verbal adalah salah satu tools untuk membangun kedekatan baik secara rasional maupun emosional gitu. Maka kita gunakan materi persuasi yang pendekatan kita adalah hypnotic selling skill. So, materi kita selama 30 hari berputar di 6 hal, yaitu pertama tentang the science of persuasion. Jadi kita harus memahami
Mengapa sebuah persuasif bisa dilakukan? Yang kedua, kita bicara tentang teknik-teknik melakukan persuasif. Yang ketiga, kita bicara how to handling objection, melakukan penawaran kemudian ditolak. Kita maju atau mundur. Nah, itu kan tandanya. Yang kedua, kita harus melatih suara, voice training gitu. Karena nada, cara kita bicara, cara kita kapan tinggi, kapan rendah harus kita atur. Karena itu memberikan arti lain secara persuasif. Masuk bahasa tubuh dan terakhir bagaimana close the deal, bagaimana menutup penjualan secara efektif. Ini yang akan kita bahas selama 30 hari ya gitu. Dan menurut Brian Tracy, persuasif itu tentang mindset dan kalau dia pahami everyone is a salesperson, siapapun kita adalah penjual. Kita nawarin ide ke anak kita mau pergi, ke anak kita nyuruh sholat, ke anak nyuruh ibadah, ke anak nyuruh belajar dan macam-macam, ke istri juga, ke suami juga dan sebagainya. Kita semua berada dalam suatu lingkup yang saling menjual satu sama lain. Baik jual dalam konteks bisnis maupun menjual dalam konteks ide dan berbagai macam hal. Harusnya ini menjadi mindset kita dalam hidup. Bukankah para pelaku-pelaku agama, para nabi itu juga seorang yang persuasif. Mereka diminta untuk menyebarkan agama. Dan dalam konteks menyebarkan agama, ada teknik-teknik persuasif yang dilakukan. Ada teknik dialog dan teknik persuasif. Itu yang harus kita kuasai. Apalagi kita menjual barang. Sudah jelas namanya penjual ya. Kita harus tahu bagaimana menjual. Tentu kita harus memahami apa yang kita jual, memahami siapa yang kita jual, dan bagaimana masuk dari mana kita menjual. Dan caranya apa gitu kita menjual. Dan bagaimana pikiran klien bekerja. Untuk itu kita perlu paham bagaimana pikiran orang bekerja. Gitu. Dan kita bicara tentang teknik namanya hipnotik yang basisnya Neuro Linguistic Programming. Oke, sekarang kita bicara dulu karena tadi bicara hipnotik, kita bicara hipnosis dulu. Jadi sejarah sedikit, hipnosis itu adalah sebuah perkataan, sebuah fenomena di mana kata kita masuk ke dalam internet lain tanpa dikritisi. Nah, eh, ini pun sebenarnya berlaku di dalam konteks hipnosis gitu. Hipnosis diambil dari kata dewa tidur ya, yang artinya orang trans. Trans itu ketika turun gelombang otak. Jadi gelombang logikanya kita bisa terobos masuk ke gelombang yang mudah dipersuasif di gelombang alfa dan theta. Itu adalah kalau kita mengukur mengukur orang pakai alat namanya EEG, elektroencephalograph. Nah, sejarah dimulai dari Franz Anton Mesmer di Austria dan dia dulu menggunakan hipnosis menggunakan alat. Maka dia pikir kekuatannya ada di alat. Kemudian orang-orang berikutnya para dokter John Eliasson, James S. Dell ada salah satu orang yang banyak mengoperasi menggunakan metode hipnosis dulu tanpa anestesia gitu. Dan Jim Estel menggunakan kekuatan mulut bahasa kita tuh, kekuatan persuasif kata sehingga masuk ke dalam datanya customer dan customer bisa trans, bisa terpengaruh gitu. Dan ini kata hipnosis diambil oleh seorang dokter namanya James Braid. Dialah pertama kali yang menggunakan metode hipnosis dan the legenda dari hipnosis namanya Milton Erickson. Dialah yang menggunakan pola-pola bahasa kata yang dirumuskan ulang oleh Richard Bandler dan uh, Richard oleh para pelopor pelopor NLP, Neuro Linguistic Programming ya. Jadi Richard Bandler dan John Grinder. Jadi John Grinder adalah seorang profesor psikolinguistik dan dia menggunakan melihat Milton Erickson melakukan hipnoterapi, kemudian dia merumuskan kata-kata yang dia ungkapkan sehingga mudah dipahami oleh kita dan kata-katanya adalah kata-kata sebuah persuasif yang menembus satu area namanya area critical sector. Jadi kalau kalau orang misalnya ingin jual asuransi, tentu kalau Pak mau beli asuransi, jawabannya ditolak. Kenapa? Karena kita nggak menembus satu area namanya critical sector. Tapi kalau kita mengatakan, Pak, pernah terpikir nggak kalau Bapak nanti meninggal, tapi anak cucu Bapak bisa selamat, walaupun Bapak meninggal, Bapak masih bisa memberikan penghasilan oleh mereka gitu. Maka itu membuat dia trans. Oh, dia terpikir tuh. Begitu terpikir, itulah masuk fenomena trans. Jadi hipnosis adalah sebuah sugesti, sebuah saran
yang tanpa dikritisi masuk ke dalam data seseorang. Dan itulah seharusnya kita sebagai penjual. Sebagai seorang penjual, kita wajib membawa barang kita dan mencari ide cara agar kata kita, cara kita, bahasa tubuh kita, sikap kita tidak dikritisi, dia fokus pada penawaran kita yang bagus, yang menarik menurutnya. Itu yang disebut dengan persuasi based on hypnosis, hypnotic pattern, pola bahasa hipnotis. Gitu. Oke, sebelum kita mulai nanti, kita disclaimer ya. Jadi seluruh pembelajaran video ini semata digunakan untuk kebaikan membantu para belajar menjual barang secara efektif. Jadi nggak gunakan ini untuk hal lainnya gitu. Jadi ada orang gunakan ini untuk kejahatan dan sebagainya, itu di luar tanggung jawab kita. Jadi silahkan tegur mereka karena kami meniatkan untuk kebaikan. Tapi bahwasannya sebuah ilmu bisa digunakan kejahatan maupun kebaikan, itu pilihan yang melakukan. Jadi jangan salahkan orang memberikan hal kebaikan, kemudian kebaikan mereka disalahgunakan untuk hal keburukan. Jadi ini bagian dari disclaimer kita, Balai Training dan Yayasan Zoka tidak bertanggung jawab pada penyalahgunaan dari kegiatan kita. Oke, yuk kita diskusi sekarang. Ada pikiran sadar, bagian bawah sadar. Ada critical area tadi. Jadi pikiran sadar itu logika kita. Pikiran bawah sadar itu adalah ruang-ruang sugesti yang bisa kita kita lakukan. Jadi kalau kita ingin memutuskan sesuatu, kita biasa tanya pada data di bawah sadar. Dari data di bawah sadar itu gudangnya memori. Mengapa 80%? Karena sebelum kita memutuskan tindakan, kita mencari data di bawah sadar. Kemudian data itu memberikan rekomendasi tindakan apa yang kita lakukan. Dan cara bawah sadar memberikan ide atau rekomendasi berdasarkan kata yang kita ucapkan. Nah, di tengah antara sadar dan bawah sadar ada namanya critical area. Critical area adalah sebuah seleksi pikiran untuk memikirkan apakah yang ada ini, data yang diberikan, kata yang diberikan, perlu dipikirin apa enggak. Gitu. Kalau enggak dipikirin, bawah sadar tidak bereaksi. Critical area mengatakan ini tidak tidak perlu dipikirkan, dibuang dari pikiran sadar kita. Apa contohnya? Contohnya, mengapa iklan selalu wanita cantik dan seksi gitu, dan atau bayi yang lucu gitu. Jadi kalau laki-laki memutus keputusan pembelian, kadang-kadang kita lihat ada iklan rem yang nggak ada hubungannya, selalu wanita cantik yang ditampilkan. Dan kenapa wanita cantik? Karena critical area tertembus. Contohnya gini, ada orang biasa datang, kemudian, ya Pak, ini hubungi saya ya Pak, nomor handphonenya 081 2 sekian. Kita udah lupa tuh. Begitu jalan sebentar kita udah lupa. Tapi ketika ada wanita cantik, misalnya laki-laki ya, wanita cantik dan kita suka gitu, dia nyebutin nomor telepon sebentar saya udah ingat. Kenapa? Karena ketika dia nyebut nomor telepon, pikiran bawah sadar terbuka dan mengingat nomornya dengan benar. Pikiran bawah sadar tempat memori jangka panjang. Gitu. Nah, di dalam hipnoterapi, orang menembus pikiran bawah sadar dan ketika dengan tarik nafas, turun, rileks, kaki Anda rileks, semua rileks, tarik nafas, turun. Itu bisa dilakukan dalam hipnoterapi formal. Gitu. Tapi bisakah itu dilakukan dalam komunikasi biasa? Ada satu teknik namanya Transderivational Shift atau TDS. Yaitu sebuah kata yang bisa menembus critical area nggak patah dipikirin. Misalnya gini, saya katakan kepada Bapak Ibu, di depan ada orang terbang. Itu pasti orang Bapak Ibu kan ngomong, nggak perlu. Itu nggak perlu dipikirin, dibuang aja. Tapi kalau katakan, Pak, oh, bayangkan ya, ini bayangkan ya, kalau depan tuh ada orang terbang. Nah, kalau kata bayangkan adalah bahasa yang bisa menembus critical sector. Nama juga bayangin kok. Gitu. Ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi begitu. Itu teknik TDS. Ini yang dikembangkan oleh Milton Erickson. Banyak kata-katanya menembus TDS. Dan di dalam konsentrasi kita akan banyak menggunakan bahasa-bahasa berpola TDS. Gitu. Nah, kita lihat di bawah. Di bawah ada behavior. Perilaku kita ditentukan oleh apa? Oleh data yang ada di bawah sadar, kemudian masuk ke dalam pikiran kita, diproses oleh pikiran kita, kemudian timbullah keputusan, dan ujungnya adalah behavior. Apa artinya? Artinya data penjualan kita harus masuk sebagai proses pengambilan keputusan yang ada di pikiran. Jadi langkah pertama tembus pikiran bawah sadar, menjadikan sebuah data. Data ini dipertimbangkan sebagai dasar pembuatan keputusan.
Tapi kalau orang menawarkan barang tapi sudah ditolak oleh critical area, maka sebenarnya kegiatan hari itu Anda sudah selesai gitu. Karena sudah tidak dipikirin lagi gitu. Maka di dalam penjualan, baju, cara Anda bersikap, cara kita berpikir dan sebagainya itu sangat mempengaruhi trans seseorang. Disebut trans karena turunnya gelombang otak dari pikiran sadar ke bawah sadar gitu. Nah, kalau kalau orangnya sudah bajunya compang-camping, pakai anting, pakai apa, critical sector sudah nolak. Jadi dia mau ngomong apapun sudah tertolak dari awal gitu. Dan itu nggak akan dipikirin. Penjualan sering sekali tidak berhasil gitu. Nah, ini yang terjadi. Jadi di bawah kita ada pikiran sadar, pikiran pre-conscious adalah sebelum sadar, unconscious atau subconscious. Sebenarnya yang benar itu subconscious, jadi bagian dari pikiran gitu. Eh, itulah bawah sadar. Di bawah sadar ada bagian tengah yaitu pre-conscious, yaitu sebuah data yang seperti yang samar tapi yang bisa diakses oleh pikiran sadar. Untuk mudahnya hanya dua, ya, conscious dan subconscious ya atau unconscious mind. Sebenarnya namanya subconscious gitu. Ada dua istilah subconscious, ada unconscious. Unconscious itu adalah tidak sadar adalah ketika kita lagi ngobrol gini, napas kita dihirup. Tidak sadar limpa kita bekerja. Tidak sadar jantung kita bekerja. Seluruh organ-organ tubuh kita bekerja. Itu adalah proses yang bekerja secara tidak sadar atau unconscious. Subconscious adalah sebuah proses berpikir yang aktif, yang sering berubah-ubah dinamis. Kalau subconscious, unconscious biasanya stabil. Ya, jantung kita bergerak stabil dan sebagainya, kecuali ada perubahan-perubahan di jantung kita membuat terjadi perubahan di struktur organ pikir tadi. Nah, di tengahnya ada TDS tadi, transdirectional shift untuk menjaga gerbang. Ada critical sector, ada transdirectional shift. Transdirectional shift adalah cara kita menembus gerbang yang ada di yang di garis itu. Itu namanya gerbang seleksi, gerbang data. Nah, ini sekarang saya mau kasih informasi tentang sebuah reka ulang. Di video juga ada, di YouTube juga banyak nih. Namanya The Power of Word. Jadi ini ada sebuah reka ulang dari seorang NLPer, yaitu seorang praktisi Neuro Linguistic Programming, yang juga nanti kita akan belajar. Ini juga kita akan belajar. Jadi dia itu suatu saat ngelihat ngelihat pengemis, kemudian ada tulisannya saya buta, tolong saya. Kemudian dia mikirkan sebentar dan dilihat orang-orang sedikit ngasih duit. Maka dia rubah tuh tulisannya. Di baliknya gitu. Dia tulis tulisannya ada ini hari yang indah, tapi saya sayang saya tidak bisa melihatnya. Dan yang kedua tuh ternyata dapat duitnya lebih banyak gitu. Apa artinya? Perkataan pertama adalah saya buta, tolong saya sudah umum dan sudah terlihat dan orang sudah malas mikirin. Dia ketika sektornya tidak tertembus. Maka ngasih duit sedikit. Orang yang ngasih duit itu bisa saja dia belum pernah lihat atau ada rasa ibah yang sebenarnya nggak banyak orang. Tapi ketika bicara ini hari yang indah, nah ini namanya passing dalam ilmu komunikasi. Passing itu adalah mengatakan sesuatu yang yes state istilahnya. Ini yang hari indah, tidak yang menolak. Kalau hari itu pagi yang indah segala, ini hari yang indah. Gitu. Tidak, ya, sesuatu yang diiyahkan akan mudah eh, diikuti, akan mudah orang mengikuti apa kata berikutnya. Gitu. Jadi kalau kita mau mau menjual barang, Bapak mau produk yang bagus kan? Bapak mau produk yang berkualitas kan? Bapak mau produk yang tahan lama kan? Oke, nah kami punya produknya. Jadi itu sebenarnya ada sebuah yes state. Jadi ini hari yang indah, tapi sayang saya tidak bisa melihatnya. Sayang tidak bisa melihat karena ini hari yang indah ketika dia iya kan. Ketika faktor tersebut, begitu tertembus, kata berikutnya membuat dia mikir, sayang saya tidak bisa melihatnya dan akhirnya orang memutuskan untuk memberikan sumbangan. Padahal di kata kedua tidak ada tulisan minta tolong. Dia hanya memberikan isyarat dia punya rantang di depannya, kemudian dia rubah itu. Dan ini adalah sebuah kata yang indah yang secara tidak sadar orang terhipnosis oleh kata-kata yang diucapkan gitu. Nah, ini bahasa hipnosis juga sebenarnya. Karena membuat orang take action ya. Apa yang dilakukan penipu juga dengan pola yang sama, tentu dengan cara berbeda. Tapi polanya sama. Yes state, kemudian masuk sugesti.
Dan ini adalah sebuah strategi yang digunakan oleh Milton Erickson yang tadi kita sebutkan di atas, yang sebutkan legenda hipnoterapi gitu. So, apa artinya dari sesi ini? Inilah yang disebut dengan Transderivational Shirt. Jadi sebuah TDS, sebuah mekanisme yang sengaja dibuat orang agar orang bisa menembus pikiran bawah sadar, critical sector, dan memberikan sugesti baru di dalamnya. Itu yang disebut dengan TDS. Dan kita selaku persuasif master, seorang master persuader, seorang master pembujuk, harusnya menggunakan ini di dalam kehidupan kita. Baik, itu materi kita sebagaimana kita sudah diskusi, kita materinya pendek-pendek dan hari ini kita menjelaskan sebagai sesi awal kita tentang persuasif. Jadi langkah awal menembus TDS atau Transderivational Shift. Baik Bapak Ibu, ini sesi kita hari ini. So, kita akan lanjutkan insya Allah besok dan kita akan belajar teknik lain. Makasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.